Ya, sebelum melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal lakoni laga uji coba. Inilah tanggapan Elkan Bagot usai dilabeli tak nasionalis dan disebut menolak bela timnas Indonesia U23. Dan dua target baru Sinteyong usai ukir sejarah di awal semester 2024. Simak selengkapnya di sini bersama Kamus Bola, bersama saya untuk Anda. Ya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengabarkan akan ada laga uji coba yang bakal dihadapi Timnas Indonesia sebelum menjamu Irak dan Filipina di SUGBK Jakarta. Laga uji coba itu dimaksudkan untuk semakin mematangkan persiapan skuad Garuda jelang menghadapi dua laga terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan dua pertandingan tersebut akan digelar di SUGBK Senayan, Jakarta. Dan tentunya ini menjadi modal yang bagus untuk menambah kepercayaan diri pemain untuk bisa mendulang hasil yang manis di dua pertandingan tersebut. Sumarji menyampaikan timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai TC pada akhir bulan ini, tepatnya 27 Mei 2024. Dia juga mengungkapkan kalau PSSI punya wacana untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni sebagai persiapan skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Meski begitu, Sumarji masih belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia nanti. Sebab PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke Indonesia. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke Indonesia ya. Setelah itu baru kita tanggal 6 melawan Irak dan 11 melawan Filipina, kata Sumarji. Sementara sebelumnya santer kabar kalau Malaysia akan menjalani laga uji coba melawan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kalau tim berjuluk Harimau Malaya itu yang nantinya akan menjadi lawan skuad Garuda. Apalagi mereka merupakan negara tetangga sehingga cukup mudah untuk melakukan perjalanan ke tanah air. Laga kontra Irak dan Filipina merupakan laga penting bagi timnas Indonesia untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Skuad Garuda punya peluang yang cukup besar karena hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Dan di informasi berikutnya, Elkan Bagot kembali menjadi sorotan publik setelah absen memperkuat timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ketidakhadirannya menuai berbagai spekulasi dan kritik pedas dari netizen, dengan beberapa menduga Elkan lebih memilih berlibur daripada membela timnas. Namun di balik spekulasi itu ada cerita lain yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Elkan memilih untuk diam bukan karena kurang nasionalis, melainkan untuk menghindari perdebatan yang tidak perlu dan menjaga fokusnya di lapangan. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Elkan mengungkapkan usahanya untuk tidak terpengaruhi oleh media sosial. Berbeda dengan banyak pemain timnas yang lebih aktif di medsos, Elkan memilih untuk menonaktifkan notifikasi dan membatasi interaksi agar tidak terganggu oleh komentar negatif. Keputusan itu diambil berdasarkan pengalamannya pada masa lalu. Di Oktober 2021, Elkan juga mengalami situasi serupa yang membuatnya menutup opsi komentar di media sosial. Saat itu dia dituduh kehilangan minat untuk membela timnas setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, meskipun dihujani kritik, Elkan tetap menunjukkan komitmennya pada timnas Indonesia. Dia sudah bermain sebanyak 22 kali dan mencetak 2 gol, membuktikan bahwa dia selalu siap memberikan yang terbaik untuk tim Merah Putih. Ya, kontroversi Elkan Bagot ini memicu diskusi menarik tentang keseimbangan antara karir dan nasionalisme bagi para atlet. Di satu sisi para atlet punya hak untuk mengejar karir mereka di level tertinggi. Di sisi lain mereka juga punya tanggung jawab untuk membela tim nasional mereka. Elkan sudah menunjukkan kedewasaan dan profesionalismenya dalam menghadapi situasi ini. Dia memilih untuk fokus pada karir dan permainannya dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif di media sosial. Ya, semoga saja Elkan bisa terus memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia dan mencapai kesuksesan di masa depan. Sementara itu, Sinteyong berhasil mengukir sejarah dalam 6 bulan terakhir. Juru racik asal Korea Selatan ini menunjukkan pencapaian terbaru di 2 turnamen level Asia.
Pencapaian pertama dilakukan Sinteyong bersama timnas senior di Piala Asia 2023. Sinteyong sukses mengantarkan timnas senior untuk pertama kali lolos 16 besar Piala Asia yang digelar di Qatar pada Januari 2024. Dan setelah absen selama 3 periode, Indonesia akhirnya kembali mentas di turnamen tertinggi benua Asia tersebut. Shin langsung membawa timnas Indonesia untuk pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia 2023 meski hanya mencatat 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Ya, prestasi Sinteyong berlanjut bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Dan tampil sebagai debutan, Sinteyong berhasil membawa Indonesia lolos ke semifinal. Racikan Sinteyong mampu menumbangkan 2 raksasa Asia, yakni Australia dan Korea Selatan. Sinteyong bahkan nyaris membawa Indonesia ke Olimpiade andai tidak kalah dengan skor 0-1 dari Guinea di babak playoff. Dan kini Sinteyong punya target baru dalam semester kedua 2024. Ya, pelatih berusia 53 tahun ini akan memimpin tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF 2024. 2 target baru dicanangkan pelatih yang pernah memimpin Korsel di Piala Dunia 2018 tersebut. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin. Seperti diketahui, Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di SUGBK pada 6 dan 11 Juni nanti. Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan soal Piala AFF, Shin juga punya harapan untuk menjuarai turnamen level Asia Tenggara tersebut. Hal ini pun juga pernah disampaikan Sinteyong saat memenangi babak kualifikasi Piala Asia U23 pada September lalu. Ya, kalau perihal AFF saya pun ingin jadi juara, tapi itu harus banyak yang masuk ya, masuk akal dan banyak yang pas juga. Ya, dengan skuad saat ini saya berani bicara pasti juara kalau ikut AFF lagi. Dan bisa dikatakan kita pasti bisa merebut gelar di AFF, setidaknya kita tidak akan kalah bersaing untuk mendapatkan trofi juara, tegas Sinteyong. Ya, rencananya Piala AFF yang kini berganti nama menjadi Asian Championship akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024 nanti.